Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlina Widya Maulana dengan NIM 212111130 dari kelas 3D Hukum Ekonomi Syariah akan membacakan kaidah 6 sampai 17. Kaidah yang ke-6, al-ijtihad la yutqadlu bil ijtihad, yang artinya ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad. Dalil hadis, apabila seseorang melakukan ibadah berdasarkan ijtihad dan ternyata pada waktu berikutnya ijtihadnya berubah, maka tidak diwajibkan qadha atau mengganti ibadah yang telah dilakukan dengan ijtihadnya yang pertama. Namun dalam pelaksanaan ibadah selanjutnya harus berdasarkan ijtihad yang kedua tersebut. Berdasarkan kaidah inilah qaul jadid, pendapat baru Imam Syafi'i, tidak membatalkan qaulnya yang qadim atau lama, hadis riwayat Bukhari. Kaidah pengecualian, seseorang sholat dengan menghadap suatu area yang dianggapnya sebagai kiblat. Kemudian pada waktu masuknya sholat berikutnya berubah anggapannya tentang kiblat dan tidak wajib mengqadha sholatnya yang pertama. Kaidah yang ketujuh, iza ijma al halal wa al haram guliba al haram, yang artinya apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram. Dalil hadis, dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal telah jelas dan perkara yang haram pun telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang meragukan, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga dirinya yang syubhat, maka ia telah menjaga keselamatan agamanya dan kehormatannya. Kaidah pengecualian, begitu juga yang berhadas besar boleh memegang tafsir Al-Quran bila perbandingan tafsirnya lebih banyak atau sama dengan Al-Quran, dan tidak boleh memegangnya bila Al-Qurannya lebih banyak daripada tafsirnya. Kaidah yang ke-8, al-itsaru biqurbi makruhu wa fi ghairiha mahbub, yang artinya mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh. Dalil hadis, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Umar radhiyallahu anhu menjawab, separuhnya lagi. Ternyata datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa hartanya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, lalu apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, saya tinggalkan untuk mereka dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kaidah pengecualian, di mana seorang makmum yang sembahyang bersendirian di shaf kedua, maka bagi jamaah yang berada di shaf pertama disunahkan ke belakang untuk berada bersama dalam shaf kedua. Kaidah yang ke-9, at-tabi'u tabi'i, yang artinya pengikut itu adalah mengikuti. Dalil hadis, sesungguhnya iman tidaklah dijadikan sebagai iman kecuali untuk diikuti atau mutafakun alaih. Kaidah pengecualian, hal 1, Syawal yang berdasarkan ru'yat tidak bisa ditetapkan kecuali harus ada 2 orang saksi. Tetapi bila berpuasa Ramadan dengan dasar ru'yat setelah 30 hari berpuasa, maka keesokan harinya harus berhari raya walaupun tanpa ru'yat. Kaidah yang ke-10, tasyaruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, yang artinya tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Dalil hadis, kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Fatwa Imam Syafi'i. Kaidah pengecualian, pemerintah boleh menggusur perkampungan rakyat untuk kepentingan umum dengan imbangan ganti rugi yang memadai. Kaidah yang ke-11, al-hudud taskutu bi al-syubhat, yang artinya hukuman-hukuman itu gugur karena syubhat. Dalil hadis, hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian. Jika ia mempunyai jalan keluar, maka lepaskanlah ia, karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada menjatuhi hukuman. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kaidah pengecualian, nikah tanpa wali, Imam Abu Hanifah membolehkan, sementara pendapat mayoritas ahli fikih atau jumhur
fuqaha tidak mengesahkan dan nikah mut'ah atau kawin untuk sementara. Ibnu Abbas membolehkan tetapi mayoritas ahli fikih tidak mengesahkan atau syubhat fit thorik. Kaidah yang ke-12, al-huru yadkuru tahtal yadi, yang artinya orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Kaidah pengecualian, sesungguhnya orang merdeka adalah masuk dalam kekuasaan. Misalnya, seseorang merdeka di penjara karena melakukan kesalahan, dan ketika di penjara mati karena terkena reruntuhan, maka kematiannya tersebut tidak mewajibkan ganti rugi bagi pihak keamanan. Namun apabila yang mati tersebut seorang hamba sahaya, maka pihak keamanan harus memberi ganti rugi. Kaidah yang ke-13, al-harim lahu hukmu ma harimun lahu, yang artinya yang mengelilingi larangan hukumannya sama dengan yang dikelilingi. Dalil hadis dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal telah jelas dan perkara yang haram pun telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang meragukan, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga dirinya yang syubhat, maka ia telah menjaga keselamatan agamanya dan kehormatannya. Kaidah pengecualian, seperti sesuatu yang memabukkan, misalnya meminum minuman beralkohol, maka diharamkan menjual, membeli, dan membawa menjadi haram karena menempel pada sesuatu yang haram. Kaidah yang ke-14, idzajtama'a amrana min jinsin, yang artinya apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda dari maksud keduanya. Dalil hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada yang menjadi tujuannya. Kaidah pengecualian, ketika mengerjakan ibadah itu, si pelaku meniatkan kedua ibadah itu, lalu meniatkan ibadah yang lebih besar. Hanya ia meniatkan ibadah yang lebih kecil, maka hanya itulah yang ia raih. Misalnya apabila terkena hadas kecil dan hadas besar atau junub, maka cukup bersuci dengan mandi janabah. Kaidah yang ke-15, i'malul kalami aula min ihmalihi, yang artinya mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Kaidah pengecualian, perkataan itu ada kalanya jelas maksudnya dan ada kalanya kurang jelas apa yang dimaksud terhadap yang telah jelas maksudnya. Maka haruslah diamalkan sesuai dengan yang dimaksud itu dan terhadap yang belum jelas maksudnya. Maka mengamalkan lebih baik daripada meniadakannya atau menyia-nyiakannya. Misalnya, seseorang mempunyai bejana yang satu untuk kham dan yang satunya untuk cuka. Kemudian orang tersebut mewasiatkan salah satu dari bejana tersebut. Wasiatnya adalah bejana cuka. Kaidah yang ke-16, al-kharaj bi al-domani, yang artinya hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Dalil hadis bahwa seorang laki-laki membeli seorang budak, maka budak itu bermukim di tempat pembeli dalam beberapa hari, kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut, melaporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual. Maka berkatalah laki-laki itu, wahai Rasulullah, ia pembeli telah mempekerjakan mengambil manfaat terhadap budakku. Rasulullah bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Kaidah pengecualian, misalnya seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dikarenakan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tersebut, karena penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli. Kemudian kaidah yang terakhir yaitu kaidah yang ke-17, al-khuruju min al-khilafi mustajab, yang artinya keluar dari khilaf itu adalah diutamakan. Dalil Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman,
Jauhilah prasangka-prasangka karena sebagian dari prasangka adalah menyebabkan dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalil hadis. Dari pemahaman hadis yang diriwayatkan dari cucu Nabi, bahwa dalam diri manusia sebenarnya memiliki potensi untuk mengetahui atau merasakan hak-hak baik atau buruk, serta kita diperintahkan untuk menggunakan argumentasi yang meyakinkan dalam setiap keputusan dan tindakan. Kaidah pengecualian. Dalam menerapkan kaidah ini, tidak berpotensi merusak ijma ulama sebagai contoh yang diriwayatkan dari Ibnu Surat, salah satu seorang dari ulama Syafi'iyah, yang menyatakan bahwa ia membasuh telinga beserta wajah dan menyapunya bersama wajah. Misalnya disunahkan menggosokkan dengan tangan pada anggota wudhu, keluar khilaf ulama yang mewajibkannya. Sekian pembacaan kaidah 6-17. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.